Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan siapa hambanya, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Inilah keyakinan iman kami, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Secara manusia kami tidak mungkin diselamatkan. Dengan usaha kami, dengan kebaikan-kebaikan kami yang harusnya binasa. Tetapi Tuhan Engkau selamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam situasi apapun, kami tetap menaikkan syukur kepadamu. Karena Tuhan tetap baik untuk selama-lamanya. Khususnya buat keluarga perkabungan di tempat ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan ketabahan, Tuhan yang memberikan hikmat yang dari Tuhan, sehingga bisa melewati masa-masa sulit. Tuhan, saatnya malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu yang menguatkan kami, memberikan pengharapan kepada kami, Tuhan, menghibur kami, memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin memahami karya keselamatan yang Tuhan berikan pada kami dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Mampukan untuk menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana dan jelas. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, dan Tuhan dimuliakan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, khususnya kepada keluarga yang sedang berduka pada malam hari ini. Hari Rabu kemarin, tepatnya jam 12:07, ada WA dari Ibu Gembala di WA grup staf Gembala, menyampaikan informasi bahwa Tuhan berkehendak memanggil saudara kita Bro Verly. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya juga agak kaget sebenarnya. Tetapi saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah membuat keputusan.
Dan keputusan Tuhan itu adalah keputusan yang terbaik. Sehingga pada waktu itu saya sampaikan, selamat beristirahat dengan tenang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini atas nama Gembala Sidang, atas nama seluruh jemaat, atas nama pengurus GBI Geraha Raya, dan atas nama keluarga, kami mengucapkan turut berempati yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya kembali Bro Verly Papilaya dipanggil oleh Tuhan. Kami semua berdoa, pasti Tuhan memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengertian kepada kita, dan penghiburan kepada keluarga yang berkabungan. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 18, 17, 18. Lalu disambung 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama dan kedua. Baik Bapak Ibu, sudah ditemukan 2 Korintus pasal 4 ayat 1, ayat 16, 17, 18, dan disambung 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Bapak Ibu, saya bacakan buat kita semua. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 5 ayat 1 disambung di situ. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga, bagi kita satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2, selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian yang kita baca ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu, jemaat di Korintus ini memiliki karakteristik yang berbeda. Sebenarnya jemaat di Korintus itu sebenarnya diberkati Tuhan, tetapi mungkin ada kebablasan, ya, sehingga sebagian dari jemaat di Korintus hidup dalam hedonisme. Jemaat di Korintus justru karena berada di kelimpahan, maka kemudian ada penyimpangan-penyimpangan yang ada di jemaat di Korintus. Dan pada waktu Paulus menyampaikan pengajaran-pengajaran Bapak Ibu kepada jemaat di Korintus, dan ternyata juga ada guru-guru palsu yang ada di Korintus yang mungkin penampilannya lebih bagus daripada Paulus. Karena karakteristik
jemaat di Korintus juga melihat yang lahiriah. Kalau mereka melihat guru yang penampilannya lebih bagus dari Paulus, mereka malah lebih mendengar walaupun pengajarannya menyimpang, tidak seperti ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, surat Paulus yang ditulis ini ditujukan kepada jemaat Korintus yang sedang mengadakan tanda kutip perlawanan dengan pengajaran-pengajaran sebagian dari jemaat di Korintus, tidak semuanya. Tapi sebagian banyak yang tidak setuju, bahkan menentang, karena sudah berbelok kepada guru-guru palsu yang ada pada waktu itu. Sebab itu Paulus ingin meluruskan cara hidup, pandangan jemaat di Korintus. Dan bagian yang kita baca ini adalah sebagian dari counter, dari jawaban dari Paulus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, karena sebagian dari jemaat di Korintus itu ada yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Sebab itu Paulus meluruskan pengajaran itu. Dan Paulus pada ayat yang pasal yang ke-4 ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, LAI memberi judul Jangan Tawar Hati Juga Waktu Menghadapi Maut. 2 Korintus 4 ayat 16 ini. Jadi 2 Korintus 5-nya tidak ada judul perikopnya. Perikopnya ngikut di pasal yang keempat, yaitu jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut. Jadi mungkin juga Bapak Ibu jemaat di Korintus sebagian ada yang mulai tawar hati mereka ketika mereka menghadapi maut. Ketika mereka menghadapi kematian, jemaat di Korintus mulai tawar hati. Karena mereka tidak percaya, sebagian tidak percaya akan kebangkitan di dalam Kristus. Seperti yang diajarkan Paulus, seperti yang diajarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini buat saudara dan saya juga pada malam hari ini. Kita tidak boleh tawar hati, meskipun di saat-saat kita menghadapi situasi yang sulit. Di saat situasi menghadapi maut, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, ya malam hari ini memang Bro Verly, almarhum Verly, yang dipanggil Tuhan gilirannya. Tapi suatu saat nanti, cepat atau lambat, kita tidak bisa menolak juga jika waktunya Tuhan memanggil saudara dan saya. Dan saat-saat seperti itulah kita mesti tidak tawar hati. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dan Paulus menuliskan ini sangat bagus. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Bapak Ibu, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Kita baca lagi ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Lalu disambung ayat yang ke-1 pasal 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi alasan yang pertama kenapa kita tidak boleh tawar hati ketika kita menghadapi maut. Yang pertama, kita harus sadar, Bapak Ibu, bahwa di dunia ini semuanya fana. Di dunia ini tidak ada yang
kekal, Bapak Ibu. Dan Paulus memberitahukan itu kepada kita. Jika kemah tempat kediaman kita atau tubuh kita ini juga, Bapak Ibu, dibongkar, maka Tuhan menyediakan rumah di surga. Jadi tubuh kita ini juga fana, Bapak Ibu. Yang kita lihat sekarang ini, kalau dibongkar, makanya Paulus katakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot dari hari ke hari, namun manusia batiniah kami semakin diperbaharui. Jadi manusia lahiriah kita tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu. Makin umur makin tambah keluhan, Bapak Ibu, yang asam urat, yang kolesterol, yang gula, diabetes, dan seterusnya, Bapak Ibu. Memang tubuh kita ini fana dan memang rentan, dan firman Tuhan juga mengatakan seperti itu. Tetapi itu tidak bisa membuat manusia batiniah kita juga ikut semakin merosot, Bapak Ibu. Justru sebaliknya, ketika tubuh kita lemah, ketika tubuh kita semakin hari semakin lemah, harusnya Paulus menasihatkan kepada kita, manusia batiniah kita justru harus diperbaharui dari hari ke hari. Jadi jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, ada istilah makin tua makin jadi. Ya, jangan seperti orang di luar Tuhan. Justru semakin hari kita semakin mendekat kepada Tuhan, manusia batiniah kita semakin diperbaharui oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pesan ini sebenarnya sangat bagus. Menyadarkan kepada saudara dan saya bahwa manusia lahiriah kita ini tidak kekal, akan layu, semakin merosot, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi mau Bapak Ibu Saudara pertahankan seperti apa, mau ditarik wajahnya kanan kiri dan seterusnya, tetap saja pada akhirnya nggak bisa lagi, Bapak Ibu. Karena itu memang alamiah, manusiawi, Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu, kita harus menyadari nggak ada yang kekal, nggak ada di dunia ini, tidak ada yang kekal. Semuanya fana, Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu, justru seringkali kita dipusingkan hal-hal yang fana, yang kelihatan kita dipusingkan. Kita dibuat repot oleh hal-hal yang kelihatan yang fana, Bapak Ibu. Seharusnya kita justru lebih memperhatikan hal-hal yang kekal. Yohanes menasihatkan kepada kita, murid, di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 27, di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu mengatakan seperti ini. Yohanes pasal 6 ayat 27. Sesungguhnya janganlah terlalu pusing mengenai barang-barang yang fana, seperti makanan, melainkan berusahalah mencari hidup yang kekal, yang dapat diberikan kepadamu, karena Allah Bapa telah memutus aku untuk maksud ini. Bapak Ibu, jangan terlalu dipusingkan, jangan tawar hati ketika kita menghadapi segala sesuatu yang kelihatannya mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, supaya kita tidak tawar hati, yang pertama adalah Bapak Ibu, kita sadar bahwa
semua yang ada di dunia ini fana. Tidak ada yang kekal. Yang kedua, supaya kita tidak tawar hati. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa Allah menyediakan tempat kediaman di surga. Amin Bapak Ibu. Allah menyediakan tempat kediaman buat saudara dan saya di surga. Harus digarisbawahi itu. Menyediakan tempat buat saudara dan saya di surga, termasuk buat Bro Verly juga, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan jelas sekali, dikatakan, Bapak Ibu, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Perhatikan baik-baik, kemah di bumi ini dibongkar, atau tubuh kita ini rusak Bapak Ibu, tapi rumah yang ada di Tuhan menyediakan rumah buatan Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, Paulus itu menuliskan sangat menarik, ya, dengan padanannya. Apa yang di dunia ini dia gambarkan seperti kemah. Kemah itu apa Bapak Ibu? Kalau kena angin, ini kemah ya, ini tenda ini ya. Ini kalau ada angin puting beliung, ada angin kenceng, kemah ini, tenda ini rusak nggak? Roboh nggak Bapak Ibu? Rusak, pasti rusak. Sama, kemah tempat kediaman kita juga begitu. Kalau ada sakit penyakit, bisa juga merobohkan. Tetapi berita baiknya Bapak Ibu, Paulus menuliskan ini, ya, selanjutnya. Allah telah menyediakan suatu apa? Suatu kemah atau rumah. Bapak Ibu, bukan kemah, tapi tempat kediaman. Menyediakan rumah. Rumah yang tidak akan goyah di tempat badai. Ini Paulus sangat dahsyat sekali, memberikan gaya bahasanya, perbandingannya itu sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Itu yang tidak membuat kita tawar hati, Bapak Ibu. Jadi rumah kediaman kita di dunia ini bisa roboh, bisa rusak dan seterusnya. Tapi rumah tempat kediaman kita di surga, buatan Allah sendiri, tidak akan pernah roboh. Kita akan diam di sana selama-lamanya. Itu alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh tawar hati ketika kita menghadapi maut. Alasan yang pertama, tadi apa Bapak Ibu? Alasan yang pertama, kita harus sadar bahwa tidak ada yang kekal. Yang kedua, alasan yang kedua, Tuhan menyediakan tempat kediaman kita di surga. Alasan yang ketiga, Allah memberikan rohnya sebagai jaminan. Masih di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. Ini dituliskan sangat bagus sekali. Allah sendiri yang mempersiapkan kita untuk itu adalah yang mempersiapkan kita untuk itu adalah Allah sendiri, dan Ia memberikan rohnya kepada kita sebagai jaminan. Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang kelima, 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima ini lebih luar biasa lagi. Ya, Allah memberikan rohnya sebagai jaminan supaya kita bisa nanti tinggal di sana. Bapak Ibu, rohnya diberikan kepada saudara dan saya. Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan kita sebagai jaminan supaya saudara dan saya bisa sampai ke sana. Tuhan memberikan kekuatan kita. Hari demi hari memang banyak tantangan, hambatan, masalah, pergumulan hidup kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu juga adalah bagian dari pengiringan kita dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kabar baiknya adalah Bapak Ibu, Roh Kudus itu yang memberikan kemampuan kepada kita.
yang menolong. Makanya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kalau nggak salah pasal yang ke-14, itu dikatakan janganlah khawatir, jangan gelisah hatimu, ya, jangan gelisah hatimu. Atau kita baca saja Bapak Ibu, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini kabar baiknya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji dan dia menghibur kita, jangan gelisah, karena di rumah Bapakku banyak tempat. Bapak Ibu, pada waktu minggu yang lalu saya pelayanan kedukaan juga, kalau nggak salah seminggu yang lalu, Bapak Ibu, dan saya membaca ini, saya renungkan di perjalanan, saya membayangkan begini, Tuhan Yesus sudah sampai di surga. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau zaman sekarang ya Bapak Ibu, alamat yang paling akurat, kalau saya memberi alamat di sini, ada saudara dari Jakarta, saya tinggal apa? Tinggal pencet apa? Share lokasi. Karena saya sudah ada di sini. Benar nggak Bapak Ibu? Sudah ada di sini, saya tinggal share log aja. Nggak mungkin nanti kesasar, karena posisinya sudah ada di sini. Saya membayangkan seperti itu ilustrasinya. Memang ilustrasi ini nggak 100% bisa digunakan, tetapi ini memudahkan kita untuk memahami. Dan Tuhan sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau dia mau kita ke sana, Tuhan tinggal share log aja. Aku di sini. Ya, itu mudah banget Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, di Yohanes ini mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah melalui Tuhan Yesus. Bagaimana kita meneladani Kristus supaya kita bisa sampai ke sana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu alasannya. Yang terakhir Bapak Ibu, alasan yang berikutnya, kenapa kita tidak boleh tawar hati ketika kita menghadapi maut. Jadi alasan yang pertama, tidak ada yang kekal. Yang kedua, Tuhan menyediakan tempat kediamannya yang di surga. Yang ketiga, Tuhan memberikan rohnya. Ya, ibaratnya Tuhan itu sudah memberi jaminan pada kita. Ya, kalau Pak Daniel di Jakarta misalnya mau ke sini, dia nggak punya HP, ya saya kasih HP supaya dia bisa cari lokasinya, misalnya begitu. Ya, ini ilustrasi sederhana saja, ya, itu ya. Jadi dia cari lokasinya gampang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang terakhir, mari kita melihat segala sesuatu dengan kacamata iman. 2 Korintus 4 ayat 18, Bapak Ibu, mari kita baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita terkecoh dengan mata jasmani kita. Seringkali kita terkecoh dengan mata fisik kita. Dan itu seringkali menipu. Kelihatannya bagus, indah, dan menarik hati, tetapi menyesatkan, tetapi menjerumuskan kepada dosa. Hawa kita ketahui pada waktu pertama dia jatuh ke dalam dosa, dia melihat buah itu dengan mata fisiknya. Dan mata fisiknya itu ternyata menipu. Sebab itu Paulus menasihatkan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, mari kita melihat segala sesuatu dengan mata iman kita. Jangan melihat dengan mata fisik kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana Pak melihat dengan mata iman? Melihat dengan mata iman itu adalah melihat dengan kacamata firman Tuhan.
Kalau Bapak Ibu melihat hari ini Bro Verly sekarang terbaring sepertinya Bapak Ibu, tapi dengan kacamata iman, Bapak Ibu, kita tidak melihat seperti ini. Kita sudah melihat bahwa Bro Verly sudah bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, termasuk apa yang ada di dunia ini, yang kelihatan. Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh selama di dunia ini tidak boleh orientasi ke hal-hal dunia. Selama kita di dunia ini masih bisa memperjuangkan kesehatan kita, ya, kebugaran kita dengan olahraga dan sebagainya, dan berusaha bekerja, bukan berarti udah nggak usah memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Kita fokus di kekekalan saja, lalu kita nggak bekerja, lalu kita nggak berusaha dan seterusnya. Itu juga salah Bapak Ibu. Kita harus seimbang, tetapi fokusnya adalah di kekekalan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita 4 hal ini yang dinasihatkan kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Kita jangan tawar hati. Dan caranya bagaimana? Yang pertama, caranya kita melihat segala sesuatunya bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya fana. Yang kedua, Tuhan menyediakan rumah kita di surga. Yang ketiga, jaminan Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya. Yang terakhir, kita melihat dengan kacamata iman kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan kita ingat dan menjadi bekal buat kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Amin buat firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian di seberang sana. Nomor berapa ya? Ada Pak Daniel. Halaman 8 nomor 25 seberang. Ada sakit. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian. Halaman 8 nomor 25. Di seberang sana air mata telah lenyap. Inilah yang menjadi kerinduan kita Bapak Ibu, kita semua. Satu saat nanti kita berada di rumah kita yang kekal, yang tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, yang ada sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Silakan Pak Daniel. Di seberang sana air mata telah lenyap. Di seberang sana damai kekal. Tak ada susah, tak ada susah di seberang sana. Di seberang sana Sebab Yesus besertaku, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Selama-lamanya. Di seberang sana, di seberang sana air mata telah lenyap. Di seberang sana damai kekal.
susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Sebab Yesus sertaku, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. sebab Yesus. Sebab Yesus Bapak mendekat teksnya, ucap syukur buat firman Tuhan. selamanya. Haleluya.